BRIN satu-satunya agensi riset dan inovasi di Indonesia. Bagaimana peran BRIN bisa kita maksimalkan dan peran strategis BRIN di sini harus kita explore. Muncullah ide sebagai bagian dari strategi nasional Nutri Food Sync. Wow. Ini muncul. Ini ide dari BRIN. Wow. Percepatan kolaborasi riset pangan. Melingkaran, katanya sebuah kesatuan. Betul. Kebersamaan. Iya. Ya kan? Juga kalau kerjasama lintas sektor itu bisa menyatu kan? Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan sinergi dengan antar sektor. Ini kan teknologi UMKM. Ya, betul. Mereka akan menjadi mitra untuk hilirisasi. Iya. Untuk adopsi teknologi BRIN tinggal mereka yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih bersama saya di Bincang Kedai Hijau. Menginspirasi, mengungkap inovasi, dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Nah, saat ini saya berada di suatu ruangan bersama seorang yang spesial. Seorang teman, sebenarnya teman lama ini sebenarnya, tapi sekarang beliau punya tugas khusus dan sebenarnya beliau punya keahlian di bidang bioteknologi tanaman dan dipercaya menjadi sekarang kepala organisasi riset pertanian pangan di Badan Riset Inovasi Nasional bersama Ibu Puji Lestari, PhD. Wah, ini asik ini Bu. Saya ingin banyak belajar dari Ibu ini. Ya. Sama-sama belajar. Selamat datang di Bincang Kedai Hijau Bu. Nah, Ibu ini menarik ini karena dari tugas Ibu di organisasi riset pertanian dan pangan. Saya kalau pertanian itu sangat luas Bu. Saya mau konsen di satu kata kunci, pangan. Menurut Ibu, isu strategis atau isu aktual pangan saat ini seperti apa Bu? Atau apa itu kira-kira? Terkait pangan ini ya. Kalau melihat pangan sebenarnya kita harus melihat dulu populasi penduduk Indonesia kan kita 200, sekarang 280 juta lebih. Ya, luar biasa. Setiap mulut butuh pangan. Nah, berarti masalah isu strategis sampai saat ini sebenarnya kita masih berkutat ke ketahanan pangan dan gizi. Wow. Ketahanan pangan gizi sampai sekarang coba kalau kita lihat indeks ketahanan pangan kita di Indonesia, kalau nggak salah info 2024 itu sekitar 76. Ya. Harapannya kita berapa tahun lagi 80 lebih lah. Tapi saat ini kan masih berapa itu indeks ketahanan pangan itu pun daerah-daerah terpencil misalnya, mohon maaf misalnya daerah timur akan berbeda dengan daerah pusat. Itu indeks ketahanan pangan. Kita lihat ke gizinya. Berapa banyak stunting di kita sampai saat ini. Kita kayaknya tahun kalau nggak salah itu masih hampir 20% masih. 20% ya? Iya, stunting. Sementara kita threshold yang kita inginkan ada sampai 14. Masih cukup banyak ya kita menurunkan stunting itu dan malnutrisi. Nah, permasalahan ini akhirnya mendorong bagaimana kita bisa menciptakan sebuah inisiatif katakanlah kan saya sampaikan tadi BRIN satu-satunya agensi riset dan inovasi di Indonesia. Bagaimana peran BRIN bisa kita maksimalkan dan peran strategis BRIN di sini harus kita explore. Nah, dengan isu tadi, isu strategis khususnya tadi itu besar itu pangan, ketahanan pangan dan gizi itu Sebelum itu coba ketahanan pangan itu tidak hanya ketersediaan, tapi juga aksesnya merata atau tidak, juga secara kualitas dan itu banyak. Nah, dari itu sehingga muncullah ide sebagai bagian dari strategi nasional, katakanlah sebuah kolaborasi riset pangan, tapi ada tanda kutip bergizinya, karena tidak cukup hanya food security, tapi juga nutrition security, sehingga Nutri Food Sync ini muncul. Ini ide dari BRIN. Karena kita di pertanian dan pangan, jadi fokus ke dari organisasi pertanian dan pangan. Itu sih. Kalau mungkin sedikit info, bolehkah? Boleh. Itu kita udah punya logonya itu. Itu punya makna yang sangat bagus itu. Makna itu kan. Nah, sebenarnya intinya adalah bagaimana kita mempercepat kolaborasi riset pangan ini yang melalui Nutri Food Sync. Dan intinya adalah karena tidak ada permasalahan tadi, isu strategis tadi, dengan Nutri Food Sync ini kan biasanya kan nutritious, food tetap synchronize. Jadi kolaborasi pangan bergizi.
Itunya ke sana. Itu pengertian sederhananya dari Nutri Food Sync tadi. Itu sebenarnya singkatan, tapi itu memberi makna yang dalam. Iya. Kalau katakanlah dari logo, kita bisa merepresentasikan dari logo tersebut. Kalau secara misinya memang percepatan kolaborasi riset pangan, melingkaran, katanya sebuah kesatuan, betul, kebersamaan, ya kan. Juga kalau kerjasama lintas sektor itu bisa menyatu kan. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan sinergi dengan antar sektor. Kemudian ada logo juga di situ, kalau nggak salah ada Fueling the Future with Nutritious Collaboration. Itu misi utamanya apa? Di sini bagaimana kita bisa mengangkat kolaborasi ini dengan pangan yang strategis tadi, dan itu intinya adalah warnanya hijau, itu segar, sehat. Terus ada daun, sama. Ada daun itu ada satu itu juga sama. Ini kesegaran alami, sehat. Ada sendok juga kan di situ. Sendok itu bagaimana kita mengkonsumsi makanan secara sehat juga. Kalau ada padi, simbol padi, kuning. Itu makanan pokok kita yang berkelanjutan. Jadi ada semua di sana. Ada jabat tangan, bagaimana kita komitmen dalam kemitraan, dalam partnership, kepercayaan. Nah, itu menyatu di situ. Itu yang ingin kita sampaikan. Nah ini saya tertarik, program ini kaitannya dengan, saya kira kita punya program pemerintah ya saat ini, yaitu bagaimana yang disingkat makan dan bergizi gratis itu ya. Itu seperti apa nih kaitannya antara program ini, platform ini dengan makan bergizi gratis? Betul, pertanyaan sangat bagus itu. Ya, jadi gini, tadi kan idenya dari ada isu aktual, isu strategis tadi ya. Jadi kenapa kita akhirnya meluncurkan ada ide untuk inisiasi ini kan? Nah, ini sebenarnya sebelum ke MBG, kita ingin melihat dari visi Indonesia Emas 2045 kah? Dari sana kan harus ada manusia-manusia yang unggul. Betul. Nah, itu satu. Nah, kita ingin juga dengan kolaborasi ini sebelum ke MBG, kita ada yang program yang presiden yang SDG dulu, Tujuan Pembangunan Nasional. Itu ada nomor 2, Zero Hunger. Bagaimana itu relevan dengan yang tadi, isu yang tadi ketahanan pangan. Yang satu lagi kalau nggak salah good health, kalau nggak salah well-being, dari kesehatan hidup yang sejahtera, itu SDG. Nah itu Nutri Food Sync itu kesana itu. Kemudian setelah itu Astacita. Astacita itu yang kedua kalau nggak salah ada, dan 4 yaitu terkait dengan kemandirian bangsa Indonesia, swasembada pangan. Ini kunci itu. Memang ada energi yang lain. Selain itu bagaimana menciptakan manusia-manusia SDM unggul yang sehat. Nah itu di yang nomor 4, itu Astacita. Nah kemudian selain itu juga RPJMN 2025, 2029. Nah semua itu ada di sana, ada bisnis misal pangan lokal, teknologi digital, ada semua di sana. Nah dengan Nutri Food Sync, dengan kita lebih melihat program yang di Indonesia tadi, saat ini kenapa akhirnya Prabowo membuat inisiasi program nasional di bawah core-nya atau pengapunya BGN, Badan Gizi Nasional, itu MBG tadi. Karena sebenarnya ingin mencapai manusia unggul ke depan untuk visi 2045. Nah, kalau dilingkan dengan program yang kita dengan BRIN yang khusus untuk pertanian pangan, tentu saja sangat relevan. Karena kalau lihat dari kita kan visi BRIN sendiri, link dengan tadi yang logo dari Nutri Food Sync, betul. Itu kan kita lihat Bank Jirap Invensi Inovasi. Kalau khusus pangan bergizi ya pasti relevan dengan MBG. MBG di sini kalau kita lihat, kalau nggak salah target 2025 itu 82 juta penerima manfaat. Atau mungkin bisa kita sebutkan riset-risetnya seperti apakah? Seperti apa Bu? Yang selama ini kita coba dulu ya. Yang sedang ongoing atau yang BRIN yang sudah ada. Atau nanti yang akan kita lakukan. Sebenarnya kita lihat dulu apa sih permasalahan di MBG sendiri. Kalau kita lihat dari basis risetnya misalnya, yang bisa kita dukung. Sampai saat ini keracunan makanan masih banyak. Mohon maaf itu case ya, case sebenarnya di beberapa. Karena itu kan kenapa harus ada SOP. Terus kita harus bagaimana kita bisa mendeteksi dini. Jangan sampai sudah kejadian. Betul, itu keamanan makanan. Karena pangan tapi kan makanan. Di situ bagaimana BRIN bisa menciptakan misalnya kit deteksi untuk keracunan.
atau mungkin tidak hanya makanan sendiri tapi bahan bakunya kita nggak tahu, misalnya terlalu akumulasi pestisida apa seperti itu, atau terkait dengan apa yang dari jamur, hal seperti itu, insya Allah BRIN bisa melakukan ke sana. Atau juga dari kalau MBG kalau nggak salah itu basis sumber daya lokal, menyesuaikan dengan kearifan lokal. Jadi contoh, mohon maaf, kalau Pak Ismail dari Manado, apa yang khas di sana? Komoditas apa yang khas di sana? Kelapa. Nah, bisa nggak kelapa di sana di riset? Itu kan juga untuk pangan. Bisa nggak itu bisa mendukung dikemas? Itu ada gizinya kan? Airnya ada elektrolit. Bisa nggak dibuat minuman atau apa yang memang sehat bisa mendukung MBG seperti itu? Atau yang sagu. Sagu ini kan termasuk pangan alternatif. Bisa alternatif ini bisa juga bikin menggantikan misalnya nggak tahu, sebagian orang kan menggantikan beras. Nah, itu bisa nggak bagaimana kita kemas lagi dengan fortifikasi, pengolahan, itu juga bisa mendukung MBG. Jadi seperti menyesuaikan dengan kearifan lokal. Contoh itu dari bahan baku. Atau bagaimana BRIN dari segi misalnya pemuliaannya kah? Pemuliaan yang memang lebih presisi ya. Jadi aspek biotek, kan kita akan beriset. Aspek biotek misalnya menciptakan varietas unggul, tapi bukan hanya produktivitas, tapi lebih ke juga kualitas. Misalnya kita biofortifikasi. Jadi langsung secara genetik memang tinggi ZE-nya atau FE-nya, hal seperti itu cukup banyak. Atau efisiensi rantai pasok itu cukup banyak. Karena kan kalau MBG ini kan mungkin meskipun ada SPPG kan, setiap itu kan ada beberapa SPPG. Nah itu kan kayak distribusi dari produksi sampai menjadi makan di atas meja, karena itu kan butuh panjang. Prosesnya panjang. Nah itu bagian bisa mengefisienkan misalnya. Itu. Dan juga tentu saja kalau BRIN tidak sendiri ya. Itu aspek. Itu yang ingin saya tahu. Jadi bahwa ini suatu program yang sangat menarik. Ada kata kunci, kolaborasi telah dimulai. Ada tadi bagaimana percepatan kolaborasi tadi untuk bisa mewujudkan yang Nutrifutsing ini mendukung MBG. Itu gimana tuh? Sebenarnya idenya kita berusaha sudah apa yang ada yang existing, bagaimana kita optimalkan. Tidak murni riset, sebagai kerangka kerja yang coba kita gali di sini. Sebenarnya ada 3 poin utama dari Nutrifutsing ini. Pertama adalah aspek memang percepatan riset dan inovasi itu sendiri. Percepatan riset ini kita buat pilot project. Pilot project memang tidak khusus MBG, tapi sebagian memang MBG. Jadi tadi inovasi, produk, superfood, dan pangan alternatif. Itu pilot project di BRIN yang kita coba inisiasi dari tahun ini sampai 2028. Dan itu di dalamnya kalau melihat dari ruang lingkup scope risetnya, itu dari explore bahan bakunya di awal berbasis keanekaragaman hayati untuk superfood ataupun pangan alternatif. Guna pengembangan produknya, pengolahannya, ataupun misalnya dari terkait pengemasannya yang ramah lingkungan, atau juga deteksi tadi keamanan pangan, kualitas, kehalalan itu yang penting juga saya kira. Nah itu kan itu udah riset sendiri itu banyak. Selain itu bagaimana menguji gizinya, kualitasnya, semuanya di sana, atau juga rantai pasok tadi. Nah itu di dalam yang pilot project itu satu. Jadi itu murni dari yang core Nutrifutsing, ada pilot project riset dan inovasi yang memang khusus pangan bergizi tadi. Yang isinya saat ini kita coba superfood dan pangan alternatif. Terus ada lagi kita coba kemarin, kita tambah lagi optimalisasi produksi dan pengembangan produk pangan presisi. Itu kita tambah juga, itu lebih banyak gabungan semua dari on-farm, riset on-farm, misalnya dari pemuliaan, dengan basis bioteknologi, genome editing, apapun di sana, ataupun dekat multi-omics untuk karakterisasi, untuk misalnya varietas unggul, baru kualitas itu bisa untuk kesehatan. Nah itu yang pertama. Kedua, kita sentuh ke bagaimana percepatan tata kelola kolaborasinya dari manajerial. Jadi satu manajer di sini. Kita di RPP sedang buat SOP, banyak sekali SOP sampai tahun lalu itu SOP-nya ada 29 kalau cukup banyak. Tapi kita coba perdalam lagi SOP yang sekarang kita susun sampai SOP yang sudah ada terkait dengan rutinitas yang saat dilakukan di RPP. Itu kita buat SOP
rencana implementatif. Itu biasanya turunan dari Renstra, dari BRIN. Kita buat SOP-nya. Bagaimana semua stakeholder internal BRIN dengan mitra itu bisa kita track program. Itu di situ. 1. SOP roadmap. Dari 2025-2029. Itu lengkap di sana. Jadi kalau kita katakanlah itu kan kita dukungan ke Bappenas, program nasional, kementerian. Itu roadmap di situ untuk memberi solusi nasional, isu-isu nasional, termasuk tadi terus saja ketahanan pangan dan gizi yang MBG termasuk. Kemudian ada SOP yang namanya akses pendanaan rumah program kan? Itu DIPA. Ada juga yang dari RIM. Kemudian ada juga kita namanya riset kerjasama yang hibah atau PNBP. Nah semua itu kita buat SOP-nya untuk akses pendanaan di sana. Itu lengkap ya bagaimana riset bisa maksimalkan untuk mengakses terus. Kemudian ada juga SOP terkait bagaimana pemetaan SDM IPTEK. Ini lebih meningkatkan kompetensi kita, SDM kita riset. Jadi gini, intinya adalah saat ini kita yang inginnya sekolah semua ya. Sesuai kepakaran, expertise yang S2 kita target peningkatan kemampuan DM. Kalau di RPP 2027 harus semua S3 pinginnya. Tapi untuk saya udah S3 Bu. Aman. Aman berarti ya. Nah, berarti dari yang sudah ada pun apa keahlian dengan teknologi baru mumpuni nggak? Ternyata banyak yang belum. Sebagai contoh. PAIS pemulia tanaman. Perkebunan. Perkebunan. Tapi ada teknologi seperti genome editing, biologi struktur, kita pasti belajar effort yang sangat. Nah disitulah kita coba masuk. Misalnya di sini dalam SOP itu kita katakan bagaimana meningkatkan rasio SDM eksternal dibanding internal. Dalam arti kita bagaimana meng-attract diaspora, meng-attract yang anak-anak pintar untuk postdoc fellow, visiting researcher, visiting professor ke BRIN untuk membantu riset kita, transfer teknologi bersama. Nah selain itu juga bagaimana kita bisa DBR tadi sekolah kanan kita sendiri BRIN, tapi juga DBR dari eksternal BRIN, tapi tidak dari BRIN. Jadi itu tapi wajib melakukan riset di BRIN. Dan memang sesuai dengan keinginan kita. Contoh, push kita untuk CRISPR-Cas9 misalnya membantu untuk menciptakan varietas unggul yang nutrisi tinggi ZN misalnya. Kerjakan itu ya seperti itu. Itu segi SOP. Jadi kita SOP-nya kita perkuat semuanya itu, tapi kita implementasikan. Nah, selain itu juga saya tambah tuh SOP penguatan kelompok riset. Seperti apa itu Bu? Jadi sebenarnya cukup panjang, itu baru kita susun juga itu. Jadi memang mulai dari peta kompetensi, minat, kepakar semua kita petakan semua sampai champion. Usia, degree semuanya. Ini yang layak jadi ketua siapa? Tapi sin champion. Bukan asal ditunjuk top down, tidak. Senioritas tidak. Saya ingin ketua Kaleris memang champion itu. Terus di dalamnya itu lengkap sekali. Kaleris ada roadmap lengkap, ada laporan, kita ada munep juga. Itu lengkap semua di sana. Sehingga terarah ya semuanya. Iya. Dan itu merujuk ke itu saja roadmap yang ada di RPP, kemudian naik ke Renstra, seperti itu sih. Nanti yang kedua, yang ketiga itu termasuk di dalamnya portal kolaborasi. Kita buat portal kolaborasi online. Sekarang kita buat. Seperti apa itu? Itu lengkap sekali. Jadi sekarang lagi prototipe. Jadi kalau boleh saya bocorkan sedikit. Di situ itu kita akan buat bilingual, dan memang kayak bilingual jadi Inggris sama bahasa Indonesia. Di situ lebih ke ada mode yang kita sampaikan apa sih RPP, apa sih pertanian pangan, ada rentif di sana, roadmap, semua lengkap informasi tentang ada di kita pusat pusat riset. Nah di situ nanti kita share. Ada yang ingin join nggak? Jadi request, misalnya ada mitra, kita sampaikan. Jadi join terus masuk dalam itu, mereka akan punya akun tiap mitra itu. Jadi kita akan akselerasi terkait dengan administrasinya, dokumen legalnya, termasuk mungkin bisa mantau bilateral riset tersebut. Bilateral antara misal BRIN, misalnya perkebunan, PAIS punya nih, dengan mitra dari siapa kalau perkebunan
Ya, misalnya swasta yang Yeah. terkait Nah, pengembangan. itu bisa komunikasi di situ, ada forum chatnya, ada sharing progresnya lengkap di sana. Bisa nage, semua lengkap, nanti bisa diakses dengan mudah. Jadi ada forumnya, ada itu lengkap di situ. Tapi sekarang idenya adalah mempermudah untuk koordinasi, dan itu real time juga, karena nanti pengennya bisa nyambung ke beranda khusus misalnya, khusus seperti itu. Nah, itu portal ya. Gitu. Nah, selain itu satu lagi adalah aspek strategis, bagaimana mengintegrasikan riset dan kebijakan. Dan ini dalam hal ini karena untuk MBG kita coba sebagai awalan inisiasi untuk policy brief, karena jangka pendek dulu kan policy brief, basisnya protein hewani. Yang sudah kita susun adalah daging, telur, susu. Daging lebih ke kualitas daging sebenarnya. Pasti. Kualitas dagingnya, karena juga sampai saat ini kita masih kurikulum swasembada juga. Betul. Terkait susu, bagaimana kita bisa mempunyai strategi yang katakanlah yang powerful atau apa saat impor sapi perah misalnya, untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri. Kalau yang telur, katakanlah bagaimana produksi mandiri, basis komunitas, basis keluarga, seperti itu. Dan jadikan sebagai superfood juga itu. Jadi kombinasi itu sebenarnya. Itu dari situ akan dikolaborasi, akan berjalan, karena portal tadi akan bantu situ kolaborasi semua stakeholder, kita buat stakeholder nasional, internasional, dan semua lengkap di sana. Jadi tinggal satu klik udah semua bisa lengkap info. Menarik ini karena satu program yang diharapkan bisa mudah diakses, kemudian tergambar dan bagaimana mengarahkan sampai mengontrol betul. Ini luar biasa. Itu satu paket. Jadi paket kebijakannya sendiri ada. Dan itu kita update. Ada portal juga di sini dan pilot project yang memang benar-benar real. Nanti itu seluruh Indonesia bisa akses. Nanti ada open call, ada sosialisasi nasional internasional, dan ini satu lagi, ini levelnya mitra harus ada internasional. Oke, baik, lanjut ini, Bu. Jadi semakin menarik ini. Nah, ini kaitannya dengan kata kunci ini unik sih, Nutri-Food Sync. Ya, berarti food di sini yang menjadi kunci. Bagaimana kalau saya dengar tadi ada peningkatan nilai, ada peningkatan manfaat ataupun kandungan ya, gizi dan berbagai macam. Ini kan ada contoh-contoh ini, Puji ini. Ini produk-produk ini apa kira-kira bisa dijelasin yang ada di depan kita ini? Ini apa nih, Bu? Sebentar, ini sepertinya emping ya. Emping. Emping ubi Garut loh. Bukan semar emping kayaknya nih. Beda. Garut itu toh, itu umbi-umbian toh. Umbi-umbian. Ini bisa, ini pangan alternatif ini Garut. Saya kecil suka makan Garut. Gitu. Waktu kecil cuma udah besar lu jarang. Nah, enak pasti itu, Bu ya. Enak sekali. Terus pun nggak dibuat emping pun asli tuh enak dia. Dia kayak karbohidrat, seratnya juga tinggi, asam amino tinggi, asam folat. Nah, ini indeks glikemik juga rendah. Jadi bagus untuk kesehatan. Jadi ini sebenarnya varian-varian tepung Garut ceritanya. Tepung Garut. Termasuk kue ini, Bu? Ini cookie ya. Kalau bahasa kita kue ini, Bu ya. Cookies. Iya, cookies. Dia kalau dengar tadi berarti termasuk kue yang aman bagi penderita yang membatasi indeks rendah. Ya, ini juga rendah. Ini kalau ini berarti dia kan kayak protein, kayak serat, kayak karbo ya. Ini bisa gluten free. Apa tuh, Bu? Gluten free ini kan dia memang bedanya itu dengan kalau yang gandum itu kan dia lebih sticky ya. Kalau ini memang less sticky gluten. Gluten pengaruhnya memang kalau dibuat ya agak lemah gitu. Lemah, iya. Tapi kan kalau kesehatan pengennya malah gluten free. Nah, saya kira memang banyak ya variasi dan saya kira bisa sesuai dengan ini brownies loh. Wow. Ini brownies. Apa kelebihannya itu, Bu, brownies itu? Brownies sama, ini juga dari Garut. Cuma rasanya juga. Bu, dibuka, Bu, biar kelihatan isinya. Ini ada cokonya. Jadi selain enak juga sehat. Dan dengan kandungan ini dibanding misalnya dibuat dari gandum. Sehat ini. Makan enak tapi tetap sehat. Itu yang penting. Ini cornflakes. Ini cornflakes ini makanan diet kayaknya ini, Bu ya. Ini juga ini yang suka untuk sarapan misalnya bubur sereal, bener. Bubur sereal ya. Diganti ararut. Garut sih, tapi memang ya bubur sereal ararut. Jadi ini juga sudah ada komposisinya, ada kandungan nutrisinya. Jadi ini insya Allah ini. Ini yang basis Garut. Termasuk ini bubur kayaknya, Bu ya. Nah, bubur cepat saji. Kalau ini, saya kasih 2. Ini adalah hidrolisat ikan.
Oh, itu tepung ikan. Tepung ikan 2. Okay. Itu yang bubuk, ini yang granul kayak beras. Yeah. Jadi rice crispy. Rice crispy ini apa kelebihannya? Kalau nggak salah ini dari protein yang dari ekstrak dari ikan ya. Jadi kalau kadang bilang susu ikan tuh kadang seperti itu, buat diapakan lagi proses lagi tuh menjadi susu ikan sepertinya itu. Ini tapi dari tulisan ikan. Ini kelebihannya asam amino tinggi. Yeah. Ini itu kalau kadang dibuat terus saja untuk konsumsi bisa, tapi buat susu tadi, pakan ternak bisa, kosmetik bisa kosmetik. Jadi banyak cara mendapatkan manfaat dari ikan dengan produk yang simpel seperti ini ya. Iya. Tapi mungkin ada orang memilih kenapa saya sampai nggak langsung ikan segar digoreng, ya kan? Ada yang seperti itu ngomong. Ya. Tapi mungkin ini bisa jadi misalnya ikan-ikan yang bukan yang itu, mungkin yang secara konsumsi segar masa tuh nggak terlalu suka misalnya. Jadi kita menyasar ke ikan-ikan, jadi secara komersil, secara profit tetap menguntungkan. Jadi yang ikan kalau dimakan segar bagus ya silahkan. Maksudnya nggak usah di ekstrak. Ini kan kimia, ini kan banyak proses ya. Maksudnya menjadi terisa itu pasti cukup panjang. Dari sisi mati kimia mungkin banyak proses lah. Nah ini juga sehat nih. Untuk MBG kan, bagus. MBG dan ini kan melalui riset tuh. Melalui riset sehingga mendapatkan produk-produk seperti ini. Ya. Saya kira riset yang panjang ini untuk mendapatkan produk-produk yang punya kualitas Bu ya. Nah ini Bu kaitannya dengan program ini kan platformnya saya kira menarik, tadi dijelaskan cukup detail. Tentunya berharap program ini mendapatkan hasil yang baik dan sukses. Nah suatu program ini kan pasti akan ada saja tantangan, hambatan. Apa saja hambatan dan tantangan untuk mensukseskan program ini dan seperti apa mitigasinya sehingga ini aman dalam segi keberhasilan. Sebenarnya hari ini salah satu mitigasi. Kenapa saya melakukan ini? Hari ini sebenarnya lebih ke bagaimana salah satu media online digital untuk sosialisasi, katakan untuk promo juga. Terima kasih Pak. Jadi gini, saya baik-baik ya. Ini kan suatu platform yang tidak hanya kalau murni riset inovasi umum banyak. Tapi saat kita kombinasikan dengan beberapa elemen lain, aspek misalnya unsur dukungan kebijakannya, aspek tata kelola kolaborasi itu menjadi satu paket yang kita butuh effort lebih. Jadi dalam hal ini sebenarnya hambatan kemungkinan ini kan melibatkan banyak stakeholder. Kalau dalam sebuah kemitraan, ternyata stakeholder itu bisa kita bagi promoters. Promoters itu yang memang pihak yang memang dia secara otoritas, kekuatan mendukung. Kemudian pengaruh benar-benar mendukung total itu promoters dan itu tinggal kita pindah konsultasi. Kalau dalam hal ini katakanlah kita diberi berarti kepala BRIN, kepala seperti itu. Tapi ada stakeholder, ini kan banyak stakeholder yang nasional, internasional. Stakeholder yang internal, katakanlah yang ada di BRIN sendiri itu kan ada kedeputian, ada organisasi riset itu namanya defenders. Defenders dalam hal ini adalah mereka punya power, punya kekuatan, tapi sebenarnya mungkin secara kalau yang promoter kan aktif ya. Kalau ini sebenarnya tidak aktif, tidak against, tapi juga tapi kalau dilibatkan akan sangat bagus. Jadi sebenarnya yang lebih yang netral. Bagaimana kita bisa menarik menjadi promoters itu mungkin kalau mitigasinya berarti kita tinggal misalnya one meeting atau sounding saat ada OSOP atau apa seperti itu, audiensi pas barengan kita meeting itu tidak masalah. Yang berat adalah saat kemitraan ini ada dua lagi yang berat, laten. Laten itu biasanya kalau kita dalam hal ini saya coba yang stakeholder nasional. Itu misalnya universitas, kelembagaan, kementerian, industri. Di sana karena posisinya itu mereka sebenarnya pengaruhnya tinggi tapi tidak interest. Karena memang tidak ada hubungan. Tapi saat bisa kita push, kita libatkan, akan mendukung sekali. Nah, saya ingin melihat dari sisi yang berbeda, Bu. Bahwa ini program yang sudah dirancang dengan baik, kemudian diharapkan bisa dimonitor perkembangannya. Tapi ada lebih besar bahwa ada masyarakat biasa di luar sana, ya kan? Bagaimana mereka melihat ini untuk bisa terlibat? Poin di mana mereka masuk di platform yang sudah dirancang ini?
Oke, kalau masyarakat kan banyak ya. Ya. Ini berarti menyasar ke masyarakat. Katakanlah kalau basis riset kita kan tidak bisa melibatkan personal, Betul. lebih ke katakan komunitas, Ya. ya kan? Oke lah petani Ya. atau komunitas lokal Ya. atau koperasi UMKM Ya. itu potensial mitra. Ya, Apalagi karena kita sudah punya pilot project nih, betul. project superfood dan pangan alternatif. Ya. Itu kenapa kita juga judulnya bukan judul, secara output juga nanti akan bermanfaat untuk banyak untuk masyarakat. Ya. Jadi misalnya dalam hal ini, kalau teknologi ini kan teknologi UMKM, Ya, betul. mereka akan menjadi mitra untuk hilirisasi, Iya. untuk adopsi teknologi green, tinggal mereka yang terlibat. Ini juga sebenarnya udah koordinasi dengan Menko Pangan kalau nggak salah, nanti akan Ya. nggak tahu kalau dengan Kadin, nggak tahu yang bawah Kadin kan juga banyak. Jadi menjadi mitra riset kalau UMKM. Kalau petani tentu saja selama ini Ya. untuk yang pemuliaan, Ya. uji lapang multi UML, Ya. pangan, kemudian juga participatory breeding. Partisipasi breeding. Ya, itu kita libatkan ke sana. Dia menjadi. Nah, kemudian juga komunitas lokal. Ya. Sama di sini kan juga kita sampai saat ini katakanlah membuat teknologi menjadi mitra untuk uji case. Ya. Kalau pertanian kan nggak murni aspek teknis pertanian, tapi juga mendukung ke ekonominya, rantai pasok misalnya. Komunitas itu bisa pas case tadi melibatkan mereka. Kan di sana ada rekayasa sosial. Ya. Itu kan kita lintas OR. Kalau segi aspek teknis banyak sekarang startup Ya. yang sebenarnya juga bersama BRIN, nggak tahu mungkin pusat riset yang tahu, dan komunitas itu saat itu menjadi mitra yang bisa untuk katakanlah dengan teknologi yang pengemasan, Ya. pengolahan, insya Ya. Allah mereka bisa menjadi yang bridging untuk membantu hilirisasi. Nah, Betul, ini yang masyarakat. menarik bahwa ke depan ini diharapkan suatu program yang kurang lebih 4-5 tahun mungkin ya diharapkan ini. Awal memang kita masih kalau pada project 3 tahun. 3 tahun. Sesuai itu, tapi awalnya 5 tahun, tapi kan biasanya multi years terus. Iya. 3 tahun kita tidak berhenti sampai saat ini, hanya memang memudahkan untuk roadmap, Nah, kadang seperti itu. sehingga butuh keberlanjutan. Ya. Ada satu segmen di situ yang anak muda. Ya, tadi ada kata kunci tadi startup. Nah, Ibu melihat seperti apa ini? Program ini berkelanjutan dengan adanya keterlibatan para generasi muda. Ada, iya. Startup di sini sebenarnya sampai pas kita ORPP awal-awal, Oke. kita sudah langsung masuk ke mereka tuh. Oh, Yang terutama mereka itu yang apa ya? Yang apa ya, perusahaannya startup itu lebih ke membantu petani sebenarnya. oke. Jadi fast service misalnya yang pemanfaatan drone, hal-hal yang memudahkan petani saat mereka deteksi nutrisi ini, tanaman ini nutrisinya kurang nggak sih? Kalau dengan manual kan berat. Kan dengan sistem yang startup tersebut itu memudahkan untuk tepat, presisi, katakanlah nutrisi dibutuhkan berapa nutrisi. Ya. Kemudian tanaman mana sih tidak harus cuma disemprot. Pupuk juga sama. Itu selama ini startup itu masuk ke sana kalau Oh. dengan RPP. Oke Bu, ini Bu kaitannya dengan apa yang kita sudah bicarakan cukup panjang Bu ya, bahwa sesuatu yang direncanakan itu kan harapannya bisa terwujud secara lengkap, secara nyata. Nah, mungkin Ibu punya harapan-harapan ini untuk bisa mensukseskan yang namanya platform Nutrifood Sync ini seperti apa ini Bu? Iya. Harapannya? Iya, harapan sama wakil organisasi ya, Ya, sangat-sangat besar sebenarnya kan. Oke. Dengan Nutrifood Sync itu sebenarnya hanya memudahkan orang mengucap dengan satu kata satu itu. kata. Ini loh kolaborasi riset Oke. pangan sebenarnya itu. Nah, dalam hal ini sebenarnya dengan Nutrifood Sync tidak sekedar percepatan kolaborasi, Ya. tidak. Tapi harapan lebih besar adalah bisa menjadi katalisator Ya. penguatan, Ya. penguasaan teknologi, Ya. teknologi pangan, dan Ya. itu pun pasti kembali ke SDM yang unggul tadi. Kenapa tadi ada beberapa ya yang dalam Nutrifood kan ada penguatan Ya. itu SP. Itu satu, dan kedua harapannya adalah bagaimana peningkatan adopsi hasil riset pangan oleh pasar, Oke. oleh industri. Ya. Dua itu. Nah, tentu saja dari harapan saya dari itu tentu saja kolaborasi kita kan periset Ya. dengan tentu saja pemerintah, dengan universitas, dengan mitra, industri, dan juga komunitas siapapun. Ya. Itu makin kita pererat dengan hasil konkret riset pangan yang aplikatif tuh, dan juga dukungan KMBG tadi. Nah, dengan kolaborasi itu tentu saja sekali lagi ini tidak hanya basis untuk publikasi. Maaf, kadang Ya. orang berpikir BRIN cuma publikasi. Oke. Enggak. BRIN
kita juga saat ini ada banyak inovator award BRIN yang menilai itu bagaimana hasil riset itu. Oke, sains harus kuat, tapi bagaimana ini bisa dimanfaatkan. Jadi kalau industri pasti karena ada seperti apresiasi ke periset ya untuk keahlian, lisensi katakan. Jadi rasio pemanfaatan kekayaan intelektual bagaimana itu dipertingkatkan. Salah satunya bagaimana nanti pemanfaatan hasil riset itu melalui lisensi oleh industri, kan ada royalti. Nah itu jadi tidak sekedar publikasi, tapi lebih bagaimana bisa manfaat untuk masyarakat. Jadi hanya side effect publikasi itu menjadi bagian untuk pembuktian secara ilmiah. Dan Nutrifoodsing ini, jadi intinya adalah itu bisa dimanfaatkan masyarakat banyak, tidak hanya seperti publikasi, dan juga tidak hanya berhenti di lab. Ya, itu yang penting. Tidak hanya lab, tapi dibawa ke lapang. Betul. Terima kasih nih sudah berbagi di Bincang Gerai Hijau. Semoga bisa menangkap kita semua apa yang disampaikan Ibu tadi dan memberi manfaat buat kita. Saya kira ini luar biasa. Ini satu kesempatan ya, saya bisa mendapatkan gambaran bagaimana suatu platform itu dirancang, kemudian direncanakan, ada juga antisipasi, dan juga jelas ini sasarannya untuk mendukung ya, mulai dari yang program paling dekat adalah MBG ya, makan bergizi gratis, tapi ada juga luar biasa tadi bagaimana support ke ketahanan pangan ke depan melalui mengoptimalkan yang namanya pangan Indonesia yang kaya. Saya kira ini penting buat kita pahami, dan insya Allah ini berlanjut dan mendapatkan kesuksesan. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi Bu Puji. Sama-sama. Ciao.